Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Trikusumawati dengan nomor NPM C0C022084 dari Prodi D3 Akuntansi kelas 1A. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Wisman, MPD. Yang pertama adalah sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia dalam bab 15 pasal 36. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Ada 5 peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu 1. Pada tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Thaib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Ma'mur. Ejaan ini dimuat dalam kitab Lagat Melayu. 2. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi voor de Volkscultuur atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. 3. Pada tanggal 16 Juni 1927, Cahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. 4. Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Dan yang kelima, pada tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada masa Pujangga Baru ini, bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra adalah bahasa Indonesia, yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dengan batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Balai Pustaka. Yang ketiga adalah kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada 2, yaitu 1. Sebagai bahasa nasional, sesuai ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara jelas-jelas berbeda. Adanya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didorong oleh rasa persatuan bangsa Indonesia pada waktu itu.
putra-putra Indonesia sadar bahwa persatuan merupakan sesuatu yang mutlak untuk mewujudkan suatu kekuatan. Semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, benar-benar diresapi oleh mereka. Mereka juga sadar bahwa untuk mewujudkan persatuan perlu adanya saran yang menunjangnya. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara, tercantum dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi dilatar belakangi oleh kondisi bahasa Indonesia itu sendiri, yang secara geografis menyebar pemakaiannya ke hampir seluruh wilayah Indonesia dan dikuasai oleh sebagian besar penduduknya. Di samping itu, bahasa Indonesia telah disepakati oleh pemakainya sebagai bahasa pemersatu bangsa, sehingga pada saat ditentukannya sebagai bahasa negara atau resmi, seluruh pemakai bahasa Indonesia yang sekaligus sebagai penduduk Indonesia itu menerimanya dengan suara bulat. Dengan demikian, jelaslah bahwa dualisme kedudukan bahasa Indonesia tersebut dilatar belakangi oleh proses pembentukan yang berbeda. Dan yang terakhir ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya A. Lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan kembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Selanjutnya yaitu B. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional, yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentu harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa, sehingga bersih dari unsur-unsur bangsa lain. Selanjutnya yaitu C. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang terakhir ada D. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Yang pertama, A. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Yang B, yaitu bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar.
akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang selanjutnya yaitu C. Alat perhubung pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan juga sebagai alat perhubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubung di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.